Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan membahas satu bab yaitu kebutuhan psikologis remaja. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi terhadap para remaja kita adalah kebutuhan psikologisnya. Kenapa? Karena kebanyakan konflik dengan remaja itu terjadi karena orang tua tidak memahami kebutuhan perkembangan mereka, ya. Atau boleh jadi karena orang tua tidak punya kemauan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan bijaksana, terutama kebutuhan psikologis, ya. Karena manusia bukan hanya perlu kebutuhan fisik, ya, tapi juga ada di sana jiwa, soul, ruh, ya, yang merupakan bagian dari kehidupan manusia atau salah satu dimensi dari kehidupan manusia. Yang pada akhirnya karena kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, anak remaja berusaha untuk memenuhi hal itu sendiri dengan berbagai cara. Cara tersebut bisa jadi benar, namun bisa juga salah. Maka perlu diketahui bahwa kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang sangat penting bagi remaja. Ya, mungkin banyak yang berasumsi bahwa kebutuhan terpenting itu adalah kebutuhan jasmani, ya, seperti kebutuhan makan, berobat, bermain, ya. Itu salah satu kebutuhan manusia juga. Manusia perlu makan, manusia perlu berobat ketika sakit, ya, manusia juga perlu refreshing, ya, penyegaran. Namun kebutuhan psikologis termasuk kebutuhan yang mutlak harus diperhatikan di sini, terutama oleh para pendidiknya, yaitu orang tua. Ini yang pertama, kemudian para guru. Sebagaimana, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, seperti makan, minum, berobat dan lain sebagainya. Karena kebutuhan psikologis ini sangat berpengaruh, ya, terhadap perilaku seseorang dalam kehidupannya. Ya, seorang yang terganggu psikologisnya itu bisa merubah alur hidupnya, bahkan bisa merubah nasibnya, ya, berubah nasibnya karena, ya, kita kata masalah yang terjadi pada psikologinya, jiwaannya. Nah, maka setiap orang tua dan pendidik hendaknya menyadari, ya, bahwa anak remaja, terutama remaja, ya, itu sangat membutuhkan. Yang pertama adalah pendidikan agama, terutama akidah, akhlak, dan ibadah tentunya. Ya, karena itu tiga unsur penting dalam agama yang perlu diperhatikan dan dicukupi kebutuhannya, yaitu pendidikan akidah, penanaman akidah, pembinaan akhlak, dan pelatihan ibadah. Ini tiga hal, ya, yang harus diberikan, ya, secara berkala kepada anak-anak kita. Ya, sesuai dengan perkembangan usianya juga. Pertama adalah penanaman akidah. Akidah itu memang perlu ditanamkan, ya, karena dia tempatnya adalah hati, ya. Akidah itu tempatnya hati. Kemudian pelatihan ibadah.
Nah, ini merupakan ya berkaitan dengan, kita katakan amal amal lahir ya, amal jasmaninya, ya, ibadah-ibadah, ya keseharian misalnya yang wajib ya, ada sholat 5 waktu, ada puasa bulan Ramadan ya, kemudian juga ibadah-ibadah harian ya, yang biasa kita lakukan sehari semalam ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang, juga tidak kalah pentingnya karena ini berkaitan dengan hati dan fisik yaitu jasmani, yaitu, pelajaran ataupun pendidikan akhlak, ya. Anak dididik untuk memiliki akhlak, ya. Nah, itu 3 poin penting ya di dalam agama yang mutlak harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah ketenangan, kedamaian, dan kestabilan jiwa. Hati yaitu perlu di-treatment ya, karena hati manusia itu terus bergejolak, tidak tetap pada satu, keadaan. Ya, sebagaimana kita, merasakan hati kita ya naik turunnya iman ya, karena kita di dunia ini dapat ujian, itu membuat hati kita kadang-kadang, macam naik roller coaster ya, naik turun begitulah dia, ya. Maka salah satu, doa yang, kerap kali dibaca Nabi dan diajarkan Nabi kepada para sahabat adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini juga yang memang diperlukan oleh para remaja kita, yaitu ketenangan, kedamaian, dan kestabilan jiwanya, ya, kestabilan jiwanya. Apalagi remaja yang labil ya, dia masih mencari jati diri, menemukan eksistensi dirinya. Nah, ini perlu ketenangan dan kedamaian. Ini yang harus dijaga. Karena, karakter, remaja ya, anak muda yang meledak meletup ya, dia punya gairah, dia punya power, dia punya kekuatan, tapi sayang akalnya belum matang. Ini masalah remaja. Dia punya kekuatan, tetapi sayang akalnya belum matang. Ini yang membuat jiwanya kadang-kadang labil. Nah, maka orang tua salah satu ya kita katakan, tugas orang tua adalah menjaga ketenangan dan kestabilan jiwa remaja, anak-anak remaja ini. Ya, sehingga tidak, menjadi tambah liar ya, ya tidak terkendali ya, tidak terkontrol ya, karena memang anak muda ya, remaja ingin mencoba hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru, yang kadang-kadang dia nggak tahu seberapa bahaya perkara baru itu, apakah maslahat atau mudarat, pertimbangan akalnya masih pendek, ya. Nah, maka di sini perlu, pendampingan ya ya, pendampingan dari para pendidiknya, terutama orang tua dan juga para guru. Yang kemudian yang ketiga adalah kesempatan berekspresi dan mengembangkan potensi diri. Ya kadang-kadang ya anak-anak remaja ini dikekang ya, ya dia tidak bebas untuk berekspresi dan nggak tahu jalan bagaimana mengembangkan potensi dirinya, yaitu bakat-bakat yang ada pada dirinya. Ya karena terlalu dikekang oleh orang tua. Ya kita sudah jelaskan sebelumnya ya bahwa anak itu membawa bakat ya yang Allah titipkan ya melalui anak ini. Maka orang tua tugasnya adalah mengeksplor itu, kemudian menemukan bakat itu dan, mengembangkannya, mengarahkannya ke arah yang positif. Bukan ya kita katakan justru ya mementahkan ya bakat tersebut dan sehingga tidak berkembang, ya, tidak berkembang karena mungkin orang tuanya tidak perhatian atau tidak memberikan kesempatan. Ya kadang-kadang anak remaja itu perlu dikasih, kita katakan tugas dan tanggung jawab. Walaupun nggak bisa kita lepas, harus kita dampingi juga, harus kita tuntun ya. Namun perlu mereka untuk dikasih kesempatan, ya untuk, melakukan tugas-tugas, tanggung jawab ya, di usia yang belia, seperti itu.
Ya, nah tujuan utamanya bukan kita ingin mereka menyelesaikan tugas itu dengan baik, mungkin tidak ya. Tapi semata-mata ya kita ingin melatihnya untuk bagaimana memikul tanggung jawab itu, ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, potret remaja pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi memberikan tugas-tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak remaja. Dan terbukti mereka mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut dengan baik. Ya tentunya ini dengan bimbingan ya. Bagaimana Nabi membimbing mereka sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Nah, ada sebagian orang tua yang sama sekali tidak memberikan kepercayaan kepada anaknya. Mungkin karena alasan takut atau memandang anak ini belum dewasa atau kita katakan memang nggak tahu, ya. Sehingga orang tua tidak pernah memberikan kesempatan anak untuk berekspresi, ya dengan apa yang dimilikinya dan cenderung mementahkan potensi bakat yang ada pada mereka, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ini sangat disayangkan ya, hal-hal yang positif itu ter terluput ya karena ya ketidakcakapan para pendidiknya atau orang tuanya di dalam bab ini, di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak perlu itu, perlu diberikan kesempatan untuk berekspresi ya, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi dirinya. Maka ini memang perlu satu, perlu modal juga ya. Yang kedua ya ini perlu, kita katakan observasi terhadap, bakat anak-anak remaja itu. Kemudian juga perlu perhatian juga dari para pendidiknya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Sebagian remaja kita lihat dikasih kesempatan dan mereka bisa memanfaatkannya dengan baik, dan bakat mereka ataupun potensi yang ada pada diri mereka betul-betul tereksploitasi dengan baik, sehingga menghasilkan suatu yang besar ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mungkin sebagian orang tua takut-takut ya, dengan hal ini atau masih, gamang atau takut apakah ini benar atau tidak nih mengembangkan bakat anak, apakah memang seperti itu? Ada mungkin pertanyaan sebagian orang orang tua seperti itu ya. Nah, ya kita katakan Nabi melakukan itu. Maka Nabi tidak pernah menyeragamkan remaja pada masa beliau. Seragam semuanya harus seperti, model tertentu, enggak. Harus semuanya seperti Abdullah bin Abbas, enggak. Atau semuanya harus seperti Usama bin Zaid, tidak juga. Ya, atau semuanya harus seperti, kita katakan Abdullah bin Umar, tidak juga. Ya, tapi Nabi menempatkan mereka sesuai dengan bakat-bakat yang ada pada diri mereka. Sebagaimana dikatakan, "Anzilin nas manazilahum." Tempatkanlah manusia sesuai dengan, posisinya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk itu, kita katakan, kebijaksanaan seorang pendidik ya, menempatkan anak remaja itu sesuai dengan posisinya. Ya, sehingga dia juga nyaman ya. Orang itu kalau memang ketemu ya, dia apa namanya, Eee, jodohnya istilahnya ya, artinya, kesibukannya itu sejalan dengan bakat dan minatnya, itu biasanya menghasilkan sesuatu yang besar. Artinya pasti akan manfaat ya, kemudian mereka juga akan all out istilahnya ya mengerahkan segala apa yang mereka miliki. Tapi kalau bukan di jalur minat mereka atau tidak merupakan bakat mereka, kadang-kadang mereka justru jadi frustasi begitu, karena merasa tidak mampu melakukan itu. Sebagian anak dipaksa mungkin oleh orang tuanya untuk jadi ustadz lah, kita katakan contohnya lah ini, karena kebanyakan orang tua inginnya seperti itu ya. Tapi dia tidak lihat kemampuan anaknya. Ya mungkin dari beberapa sisi tidak memiliki kriteria, misalnya kemampuan verbalnya yang payah kan begitu ya, kemudian juga, bakatnya, ketahanannya menuntut ilmu juga kadang-kadang nggak dibentuk.
Karena ya sebagaimana yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya anak itu juga harus dilatih ketahanannya menuntut ilmu, salah satunya dengan membaca. Ada anak yang nggak minat baca, ya senangnya kulak-kulik, kutak-katik kan begitu ya, lebih senang berhadapan dengan benda mati. Ya, tapi kalau, disuruh membaca, disuruh, tampil dengan berbicara ya, ternyata kemampuan verbalnya juga payah. Ngomong aja susah, ya, ngomong aja susah. Kemudian juga ketahanan belajarnya juga payah. Tapi orang tuanya punya ambisi besar, anaknya ini nanti maunya jadi ulama begitu ya, atau jadi ustadz lah kita katakan ya. Nah, ini kan membebani anak itu sendiri. Nah, ketika anak itu kepentok istilahnya ya, dia nanti frustasi justru, ya. Nah, ini kan sebenarnya orang tua memaksakan kehendaknya begitu, tanpa melihat anak tersebut, ya. Anak tersebut ya dipaksa untuk menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua, tanpa melihat sebenarnya anak itu punya kemampuan atau tidak. Karena tidak semua orang punya kemampuan hafalan yang sama. Tidak semua orang punya kemampuan verbal yang sama, kemampuan bicara ya, kemampuan komunikasi yang sama. Tidak semua anak memiliki ketahanan belajar yang sama. Ada anak yang tahan belajar, dia baca berjam-jam ya dia bisa, ya, mampu dia. Nah, untuk belajar agama ini kan perlu ketahanan belajar, ya, terutama membaca gitu ya. Kalau dia termasuk anak yang malas baca begitu ya, lo gimana itu ya? Dipaksakan pun kadang-kadang ya nanti, jadinya karbitan istilahnya. Ya, ada juga yang karbitan juga begitu ya. Di apa namanya, kita katakan di, ya kita katakan ya dikarbit lah, padahal sebenarnya masih jauh kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ini yang perlu ya, ya itu satu contoh saja, sebagian orang tua ingin anaknya jadi ini, jadi itu. Ya, sebagai contoh, ada orang tua ingin anaknya jadi dokter. Dia nggak tahu anaknya ini karena ada mungkin bawaan dari lahir ya, nggak bisa mencium bau darah dan tidak bisa melihat darah. Kalau lihat darah, lihat mencium bau darah, dia langsung kolaps, ya. Ada yang seperti itu. Nah, demikianlah gimana dia mau jadi dokter ya kalau lihat darah aja pingsan gitu ya. Ya, berhadapan dengan mayat, megang mayat aja takut begitu ya. Lalu gimana nanti dia menjalani pendidikan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang perlu ya, karena manusia itu dilahirkan dengan bakat yang berbeda-beda. Maka perlu diberi kesempatan berekspresi supaya orang tua juga tahu ini kemana arahnya dan diarahkan kepada hal-hal yang positif tentunya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, yang diperlukan juga oleh para remaja adalah cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang sering dengan berjalannya waktu, orang tua itu sudah berkurang kasih sayangnya kepada anak remaja. Karena dia sudah nggak bocah kecil lagi yang menggemaskan, lucu, kan begitu ya. Nah, sekarang sudah gede, remaja. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, kasih sayang pun jadi berkurang, ya, hingga kurang mencurahkan kasih sayang. Banyak orang tua ya, waktu anaknya kecil bicaranya manis, lemah lembut, kan begitu ya. Nah, ketika anaknya sudah remaja, main patah-patah saja. Ya, kadang-kadang bicara pun cuma pakai bahasa ah heho aja kan begitu ya. Sudah berubah itu semua. Tidak ada lagi bentuk kasih sayang yang nyata, ya. Ya, atau ya mungkin, dia sedang asyik dengan anaknya yang kecil, sehingga anak remajanya tidak dapat, cinta dan kasih sayang yang cukup dari dirinya. Ya, karena dia udah gede, nggak lucu lagi, udah nggak lucu lagi, ya. Nah, demikian. Sehingga, kadang-kadang ini yang mengendurkan rasa kasih sayang dan cinta kita kepada mereka. Itu bisa dilihat dari mungkin dari sikap dan perilaku,
atau dari cara kita berkomunikasi dengan, remaja ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, manusia perlu itu ya, manusia siapapun dia, ya berapapun, usianya ya, apapun latar belakangnya, apapun jenis kelaminnya, dia perlu cinta dan kasih sayang. Apalagi anak, baik bocah maupun remaja. Ya, dia di masa-masa yang sebenarnya perlu diberikan kasih sayang, sebelum kita lepas menjadi manusia dewasa, ya. Nah demikian, berilah kasih sayang yang cukup, ya kepada mereka. Ya kapan lagi kita memberikan kasih sayang kepada mereka kalau bukan pada masa-masa tersebut, ya. Nah, jangan sampai itu akan menjadi penyesalan kita. Anak tidak pernah mendapatkan cinta dan kasih sayang mulai dari bocah sampai remaja, sampai dia nikah dan akhirnya dia membangun kehidupannya sendiri. Ya mungkin itu akan kita sesali nanti. Ya saya nggak sempat mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak saya. Maka Nabi SAW pernah ya mendapati seseorang ketika Nabi mencium seorang anak, ada seorang yang berkata, ya, "Saya punya 10 anak, tapi saya tidak pernah mencium satu pun dari mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak tanggung jawab jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari dirimu, dari hatimu." Ya. Akibatnya juga bukan hanya terhadap anak itu, juga terhadap diri kita, ya. Yang mungkin Allah akan cabut rasa kasih sayang itu dari diri kita kalau kita tidak membiasakan diri kita memberikan kasih sayang. Kita tidak akan mengerti apa itu kasih sayang karena kita mungkin nggak pernah disayangi juga. Nah ini yang sangat buruk pengaruhnya terhadap anak yang tidak pernah mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dia nggak ngerti cinta dan kasih sayang itu karena dia tidak pernah menerimanya, ya. Mereka tidak pernah merasakannya. Ya apalagi sebaliknya, bukan cinta dan kasih sayang, justru kebencian, permusuhan, ada juga itu, aneh juga itu. Orang tua yang memusuhi anaknya sendiri, bermusuhan dengan anaknya sendiri, bayangkan itu ya, membenci anaknya sendiri. Ya gimana pun anak lah ya, itu jelas titipan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya juga bukan kita yang nulis, ya, bukan orang lain juga yang nulis, nggak ada yang perlu disalahkan di sini, karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menulisnya. Melalui malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menulis apa yang akan terjadi pada anak ini, apa yang menjadi rezeki bagi anak ini. Ya, maka ya nggak perlu kita membenci anak sendiri bagaimanapun keadaannya, ya, bagaimanapun keadaannya. Nah, atau memusuhinya, ya, mungkin karena karakter yang tidak kita sukai pada anak, kita justru memusuhinya. Ya, kita rivalan gitu ya dengan anak. Ada juga orang tua yang rivalan dengan anaknya sendiri begitu ya. Cemburu sama anaknya sendiri, ya. Ada yang juga cemburu sama anaknya sendiri gitu ya. Anak dijadikan rival, bayangkan. Seharusnya anak itu kan apa namanya, objek pendidikan kita. Ya kewajiban kita mendidiknya bukan bermusuhan ataupun membencinya. Bagaimana kita bisa mendidik kalau seperti itu? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi manusia itu yang memerlukan cinta dan kasih sayang, ya, bukan sebaliknya. Apalagi anak-anak kita. Siapa lagi yang menyayangi mereka? Tidak ada yang lebih menyayangi anak selain kedua orang tuanya. Ya, kalau mereka tidak dapat kasih sayang dan cinta itu dari kedua orang tuanya, lalu dari mana mereka dapatkan? Cinta dan kasih sayang yang tulus ya. Ya orang orang di luar sana kita nggak tahu ya. Mungkin kelihatannya aja dia sepertinya sayang dan cinta sama anak kita. Tapi dalam hati siapa yang tahu, kita juga nggak tahu ya. Setulus apa dia menyintai, menyayangi anak kita. Hatta guru-guru di sekolah. Ya kita maklumi bahwasanya guru-guru itu menangani banyak anak gitu ya. Bukan satu anak saja. Ya, tapi orang tua, ya dia bisa fokus kepada anaknya. Bagaimana dia memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya.
Ya, siapa lagi yang bisa memberikan itu selain kedua orang tua? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian anak juga perlu pujian, motivasi dan penghargaan yang tinggi, perlu diapresiasi. Nah, ini kadang-kadang yang terluput ya, terlewat dari para orang tua. Ada orang tua itu yang pelit pujian, pelit memuji anak, atau jarang memberikan motivasi, bahkan menjatuhkan, dan tidak pernah memberikan apresiasi, ya, tidak pernah memberikan apresiasi. Bahkan sebaliknya, dia baru berurusan dengan anaknya kalau urusannya hukuman. Bukan apresiasi, tapi hukuman. Ya, ada orang tua yang seperti bayangkan bagaimana si anak ini ya, dia dapat dari orang tuanya justru celaan, sindiran, ya, kata-kata yang merendahkan, menjatuhkan, ya, kemudian tidak memberikan apresiasi, justru hanya berurusan dengan orang tua kalau urusannya hukuman. Baru bicara sama anak kalau ada yang mau dihukum begitu ya. Ada hukuman yang mau dijatuhkan ya, baru berurusan dengan anak. Di mana anak itu coba? Betapa tertekannya si anak kalau punya orang tua seperti itu. Ya. Nah, ini memang sebagian orang tuh saklek ya. Nggak ngerti manusia mungkin ya. Ya, nggak ngerti anak juga gitu. Jadi ada yang mengatakan, wah ngapain memuji anak gitu. Nanti dia jadi orang yang suka pujian. Tidak, ini anak-anak bukan orang dewasa. Ya, coba lihat Nabi. Nabi memuji anak-anak. Ya, nah, memberikan pujian kepada mereka. Ini anak-anak dunianya beda dengan dunia orang dewasa. Pikirannya juga beda dengan pikiran orang dewasa. Ya, nah demikian. Kemudian juga motivasi. Ya, anak itu perlu dimotivasi. Ya, diberikan apa namanya kita katakan kata-kata penyemangat begitu ya. Kemudian juga perlu dikasih apresiasi yang tinggi dari orang tua. Mungkin di luar sana dia tidak dapat apresiasi dari siapapun. Siapa yang peduli dia juga. Nah, orang tua yang peduli memberikan apresiasi kepada anak. Sekecil apapun, serendah apapun prestasi yang dia dapatkan. Ya, serendah apapun prestasi yang dia dapatkan. Karena mungkin di luar sana nggak ada orang yang memberikan apresiasi kepadanya. Bahkan gurunya sendiri mungkin. Yang lebih parah lagi ya kalau para pendidik justru bukan memberikan apresiasi tapi malah membuli. Hancurlah si anak ini. Ya. Ada orang tua yang membuli anaknya, ada juga gitu ya. Sudahlah di luar sana dia dibully sama teman-temannya, mungkin di rumah juga dia dibully sama orang tuanya. Ya mungkin karena kekurangannya kan begitu ya. Seolah-olah orang tua ini nggak puas dapat anak seperti itu gitu ya. Inilah karena kebanyakan lihat anak orang lain gitu ya. Sehingga lihat anak sendiri nggak puas. Ya rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Lalu ngapain kita lihat anak orang lain? Itu kan urusan mereka. Urusan kita ya dengan anak kita. Ya, nah ada sebagian orang tua itu pelit yang memberikan pujian, motivasi, apresiasi kepada anak. Seolah-olah anak nggak perlu mendapatkan itu dari orang tuanya. Apa anak cukup dikasih makan aja? Ini kebutuhan psikologis ya. Ya, nah demikian. Eh, Salah anggapan kalau anak itu nggak perlu dipuji, nggak ngerti kejiwaan anak gitu ya. Ada masa-masa manusia itu memang perlu mendapatkan itu. Allah saja memuji nabinya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi kan ayat nggak melulu pujian kan begitu ya. Tapi ada. Kenapa Allah puji nabinya? Karena manusia perlu itu. Ya kita aja perlu juga kan gitu. Coba bayangkan kita direndahkan terus gitu, nggak pernah dapat pujian, gimana? Apa nggak jatuh mental itu? Mungkin ujung-ujungnya kita mengatakan, aku ini memang manusia nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada yang memujinya. Ya maka coba ya suami istri ya perlu ya kadang-kadang memberikan pujian kepada istri. Ya
Demikian juga sebaliknya. Bayangkan kalau kita dapat pasangan, kalau ketemu dengan dia, bicara dengan dia, komunikasi dengan dia, selalu menjelekkan, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Ya, salah satu bentuk penghinaan adalah membandingkan kita dengan orang lain, gitu ya. Membandingkan orang itu dengan orang lain, anak kita dengan anak orang lain, istri kita dengan istri orang lain. Dia nggak sama lah, ya. Nah, kalau seperti itu, kita nggak akan pernah memujinya. Kalau kita suka membandingkan anak kita dengan anak orang lain, kita nggak akan bakal memujinya. Bahkan kita akan terus-menerus merendahkannya. Ya, itu yang terjadi. Nah, jadi ini harus disadari oleh para orang tua ya, bahwa anak itu perlu pujian. Ya, oh nanti dia ini kadang-kadang yang nggak, ya kita katakan gimana ya, mungkin nggak mengerti psikologi manusia mungkin ya. Kita aja, apa kita nggak perlu pujian? Perlu ya, perlu. Bagaimana kalau tiap hari, tiap waktu, tiap saat dalam hidup ini kita selalu direndahkan, dijatuhkan, misalnya. Karena kita banyak kurang. Selalu dikurang-kurangkan gitu ya. Kayaknya nggak ada nilai plusnya begitu. Nggak ada satu hal yang patut dipuji dari kita. Ya jatuh mental kita. Mungkin kita nggak akan bisa berkembang apa-apa. Sudah mentok, udah saya ini seperti ini nggak ada gunanya memang. Makanya hingga kita nggak bisa menaikkan value dan nilai kita. Ya begitulah. Ya. Kemudian juga apresiasi perlu itu. Ini salah satu bentuk ya kita kata penghargaan ya, apresiasi kepada anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya kalau dia punya kita katakan prestasi atau hal-hal yang membanggakan, jangan lupa dikasih apresiasi selain pujian. Kasih apresiasi. Ya hadiah. Hadiah itu bukan hanya hadiah dalam bentuk materi, bisa juga hadiah dalam bentuk ya kita katakan kata-kata atau sikap ya, perilaku. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara kebutuhan anak remaja juga adalah mereka perlu dikenal oleh orang lain, diterima, dihargai oleh masyarakat, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, nah jangan buang mereka karena kesalahan mereka. Ya, karena segala kekurangan yang ada pada anak remaja sehingga cenderung disisihkan. Ya, biasanya anak remaja ini tersisih awalnya di rumah itu ya. Sudah nggak jadi perhatian orang tua lagi, ya terserahlah istilahnya seperti itu, orang tua bicaranya seperti itu. Walaupun tidak secara verbal ya, tapi gelagatnya seperti itu. Terserah kamu mau ngapain, mau jungkir balik silakan, karena kamu udah besar. Begitulah kata-kata orang tua walaupun tidak secara verbal ya, tapi seperti itu. Nah demikian. Sehingga di tengah keluarga saja sepertinya dia tidak diterima gitu ya. Di tengah keluarga saja anak remaja ini kayaknya nggak diterima. Lalu gimana? Di luar. Ya, sementara anak itu perlu diterima gitu ya. Penerimaan. Ya, nah demikian dikenal ya. Maka ya kita katakan anak itu juga perlu ya dibaurkan dia ya di tengah-tengah masyarakat ya begitu ya. Nah, sehingga bahaya juga kalau anak remaja itu ya kumpulnya sama remaja terus, yang sama-sama kurangnya semua kan begitu ya, yang ya sama-sama punya potensi nekat. Ya makanya coba kita lihat bagaimana anak-anak remaja kalau sudah kumpul gak ada orang tuanya, ya nggak dibaurkan mereka dengan individu-individu lainnya. Bahaya itu. Kenapa? Karena anak remaja ini punya power ya, sementara akalnya masih kurang. Lalu dikumpulkan pula mereka, sama mereka saja. Maka di sini perlu kita baurkan mereka ya di tengah masyarakat kan begitu ya. Nah itu yang penting, itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membaurkan remaja dengan orang-orang tua seperti Usama bin Zaid, dibaurkan dengan sahabat-sahabat yang sudah lebih senior. Umar membaurkan Ibnu Abbas dengan sahabat-sahabat yang senior di dalam majelis musyawarah. Perlu itu ya, sehingga mereka merasa diterima gitu, tidak disisihkan. Kadang-kadang kita sisihkan anak remaja ini ya, masih remaja, bukan levelnya, belum levelnya sana.
minggir, ya, nggak dikasih kesempatan sedikit pun, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ya itu, salah satu kebutuhan yang mereka perlukan adalah mereka perlu dikenal, diterima, dihargai oleh, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah ini, belum ya selesai ya pembahasan kita, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Al Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan demikian ikhwatul Islam, a'azakumullah para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan dari bab pembahasan kebutuhan psikologis remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Ya, ini sangat menarik sekali, yang telah kita simak bersama apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu atau dari Umu Azin. Bismillah. Ya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki mental anak karena ketika dia menghadapi suatu masalah, dia mudah tertekan Ustadz. Jadi eh, kehilangan pegangan sepertinya, seperti katanya. Dan biasanya ini penyebabnya apa dan bagaimana solusinya? Iya, eee, ini rasa kurang percaya diri ya, Hmm. ya. Itu karena dia mungkin pertama ya, ya kita katakan dari kecil dia tidak terbiasa berbaur dengan orang-orang yang lebih tua darinya, ya. Itu perlu ya, orang tua membaurkan mereka, ya dengan orang-orang yang mungkin lebih tua dari mereka untuk, apa ya, membiasakan mereka berinteraksi, ya, berinteraksi. Maka ya memang nggak nggak bagus juga kalau anak tuh dikurung terus dalam rumah, nggak dikasih bergaul gitu ya. Sehingga dia nggak kenal manusia begitu ya, dan gampang menghadapi manusia. Ya, salah satu pelajaran pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak adalah mengenal manusia dan tidak mudah mengenal manusia. Ya, nah demikian. Apalagi ya dia memang punya potensi, cenderung tidak bisa, kita katakan settle ya, cocok dengan makhluk hidup gitu ya. Karena dia mungkin kemampuan, sosialnya kurang. Ada sebagian anak seperti itu, lebih senang, dengan benda mati gitu ya. Nah, kalau seperti ini memang ya untuk tampil ya agak susah. Dan kalau memang seperti itu, ya dan mungkin bukan, bakatnya ya untuk, apa namanya, tampil di depan manusia, kemudian mungkin dia juga, anak yang nggak memiliki bakat sebagai leadership kan begitu, nggak semua orang punya bakat leadership kan begitu ya, yang mampu berinteraksi dengan banyak orang, mungkin dia hanya bisa berinteraksi dengan satu 2 orang saja, ada yang seperti itu ya. Nah demikian. Ya, ada anak yang memang public speaking-nya juga payah kan begitu. Ini juga satu hal yang kadang-kadang nggak bisa dipaksakan. Ya apalagi nggak dilatih dari kecil ya. Ya kita katakan, tiba-tiba udah gede ya harus melakukan sesuatu yang, tidak terbiasa ya, tidak terpola dalam otaknya itu nggak bisa ya. Nah demikian, jangan dibebani lagi dia dengan, "Wah kamu nggak bisa gini," kita rendahkan dia. Mungkin bukan bakatnya di situ gitu ya, tapi mungkin ada sebagian anak yang kalau kotak-katik benda mati, ya luar biasa, bakatnya luar biasa, kan begitu ya. Nah mungkin ya kita lihat dulu gitu anak ini, ya. Mungkin tipenya seperti itu kan begitu ya. Nah, coba dites dia dikasih benda mati misalnya, ada anak yang suka kutak-katik komputer gitu ya. Kalau sudah berhadapan dengan komputer kayaknya akalnya jalan gitu ya, pikirnya jalan gitu. Tapi kalau udah disuruh berhadapan dengan manusia, bicara di depan orang, mungkin satu patah kata pun nggak bisa keluar dari lisannya. Bingung dia.
mau bicara apa gitu. Karena otak manusia juga dibatasi sama Allah. Dibagi-bagi rezekinya, itu maksudnya dibatasi kemampuannya. Nggak semua orang super power ya, punya kemampuan di semua bidang, nggak ada itu ya. Ya begitulah Allah membagi-bagi rezeki. Bagaimana rezeki juga nggak sama ya. Ya demikian juga kemampuan bakat anak juga nggak sama. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi jangan dipaksakan satu, ya. Yang kedua coba cari ini mungkin kita orang tua belum mengeksplor bakatnya secara maksimal gitu ya. Kita belum tahu ini anak ini apa sebenarnya yang menjadi kita katakan minatnya ataupun bakatnya kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Dan jangan buru-buru ya kita katakan vonis dia kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya bayangkan saja kita diserahi tugas sesuatu yang enggak kita minati satu, yang enggak kita kuasai dua, yang kita memang enggak bakat di situ gitu ya. Ya demikian, nggak bakat di situ. Contohnya lah, menulis, saya katakan menulis. Banyak ya, kita katakan orang-orang yang belajar, pinter, ya bahkan mungkin S1, S2, S3 gitu. Tapi ketika disuruh nulis, nggak bisa. Ada yang pintar nulis tapi nggak bisa bicara. Gitu. Ya karena kemampuan verbalnya susah. Dia bisa nulis, bagus tulisannya. Dia bisa mengkonsep tulisan dan bisa menghasilkan suatu karya begitu. Tapi untuk disuruh ngomong, kita katakan berantakan kan begitu ya. Nah, ya komunikasi massanya juga kurang kan begitu ya. Dan retorika penyampaiannya juga kadang-kadang satu arah gitu ya. Nah, cenderung patah-patah, ada yang seperti itu. Ya nggak sama kemampuan manusia ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Melihat lingkungan yang kurang bagus, anak selalu diprotektif, tidak boleh keluar rumah, dia dikurung dan akhirnya besarnya jadi seperti ini mungkin saja. Ya boleh jadi itu ya. Nah, maka orang tua berkewajiban untuk mencarikan lingkungan ya, komunitas yang baik untuk anak-anak mereka, termasuk memilih pergaulannya kan begitu ya, mengarahkan begitu. Oh ini bagusnya dia bergaul di lingkungan komunitas ini kan begitu ya. Apalagi sekarang kan ya kita akses itu semua sekarang sudah mudah kan begitu ya. Saya kira nggak sesulit dulu. Kalau dulu memang ya mungkin ya, kecenderungannya ya akhirnya anak dikurung di rumah karena orang tuanya overprotective kan gitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, ya demikian alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang pertanyaan juga untuk yang lainnya. Pertanyaan kedua, ini ada 2 pertanyaan senada, di antaranya dari Ibu Silvi dan penanya yang lainnya perihal penyimpangan perilaku remaja Ustadz, seperti halnya merokok dan, bergaul dengan teman-teman yang kurang bagus. Ini bagaimana caranya, menegur, mereka apakah dengan, ketegasan atau seperti apa dan, apakah bisa dimaklumi jika suatu pondok mengeluarkan anak yang, terindikasi atau ketahuan merokok? Iya, kalau kebijakan lembaga pendidikan kita nggak bisa campuri ya, Iya, karena mereka punya mungkin aturan. punya roadmap sendiri kan begitu ya, mereka punya target, mereka punya apa kita katakan aturan-aturan yang ya mereka buat sendiri kan begitu Mhm, ya. Nah, karena mungkin mereka menganggap ini bukan pusat rehabilitasi ya begitu ya. Ini karena mungkin takut akan meracuni yang lainnya. iya, yang lainnya kan begitu ya. Jadi itu nggak bisa kita intervensi kan begitu ya, nggak bisa kita salahkan lembaga pendidikan, kenapa anak yang merokok ini dikeluarkan kan gitu ya. Cuma ini memang perlu konseling ya. Ya mungkin sekolah itu tidak serta-merta kalau setahu saya ya, ketika ketahuan ini langsung dikeluarkan. Biasanya ada Peringatan dulu. peringatan pertama, kedua kan gitu ya. Ini kadang-kadang yang jadi masalah ada orang tua itu tidak peduli kan begitu ya, sudah dapat peringatan sekali, nggak ada tindak lanjutnya. Peringatan 2 kali juga nggak ada respon, akhirnya ya dikeluarkan, kan begitu. Biasanya seperti itu. Dan beberapa kasus, bukan kasus merokok saja ya, kasus-kasus yang lain yang mungkin agak lebih sensitif dan, bahaya, Mhm, itu memang kebijakan, misalnya pondok atau lembaga pendidikan yang bisa mengeluarkannya ya, misalnya kasus-kasus seperti LGBT, homoseksual, dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah ini nggak bisa kita intervensi, memang
sekolah itu ya memang harus punya, apa namanya, kita katakan, roadmap mereka di dalam apa yang kita katakan, menyusun ya, arah pendidikan mereka, kan begitu ya. Nah, yang jelas mereka juga kan bukan pusat rehabilitasi anak yang bermasalah, kan gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam. Bukan pusat rehabilitasi anak-anak bermasalah, Mmm, sekolah, ya. Nah itu yang harus kita pahami juga. Supaya jangan kesel sama sekolah, kenapa anak saya dikeluarkan, kan gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam. Yang kedua adalah ini masalah, sebenarnya ini masalah yang sangat, eee, pelik ya, saya katakan pelik kenapa? Karena, lingkungan itu kan sekarang lebih sangat luas lagi ya. Ada lingkungan dunia maya juga, anak itu kenal rokok dari mana? Kalau ini masalah merokok ya, kenal rokok dari mana? Kadang-kadang bukan dari temannya, tapi dari tontonan. Hingga dia ingin coba-coba, ya, lalu dia coba itu. Maka celah yang ditembus setan di sini adalah dari apa, tontonan yang dia saksikan, apalagi sekarang, kan begitu ya. Ada anak yang coba-coba narkoba karena dia lihat di, ya, tontonan, ya bisa itu YouTube atau di IG atau di mana-mana yang dia tonton, akhirnya, dia coba ada, ya kadang-kadang itu dikasih jalurnya lagi, kan begitu ya. Sehingga dia bisa dapat itu dengan mudah, apalagi rokok, dijual di mana-mana. Maka di sini ya, itu yang pertama. Yang kedua ini dari teman-temannya, ya, karena komunitas pertemanan ya, ya yang sesama perokok ya akhirnya dia merokok juga. Karena ya kecenderungannya, akhlak yang buruk itu lebih cepat menular daripada akhlak yang baik, ya. Nah, mungkin teman-teman yang merokok itu ada baiknya, tapi baik mereka itu nggak akan bisa nular ke anak kita, yang nular itu kebiasaan buruknya. Ya, nah demikian. Akhirnya dia kenal rokok itu dari pergaulan. Yang ketiga, mohon maaf, ini anak kenal rokok ya dari orang tuanya. Orang tuanya juga merokok kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya susah lah sudah ya. Nah, memang sebagian orang tua misalnya ayahnya masih merokok, ibunya sudah ngaji kan itu ya. Anak remajanya akhirnya merokok juga kan begitu ya karena dia lihat itu. Ya, ya ini yang paling parah ya orang tua yang memberikan contoh, yang ngajari bahkan yang ngasih rokok itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya tentunya ini masalahnya berbeda-beda ya cara penyelesaiannya. Kalau itu tontonan, maka di sini ya kita katakan perlunya apa? Pendampingan anak itu ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, gelagatnya. Orang itu menyimpang tidak langsung belok, patah gitu, enggak. Ya kadang-kadang dia ngambil, round yang agak lebih panjang gitu, sehingga akhirnya belok ya. Jadi ini harus dicermati gelagatnya ya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, itu langsung tempel. Anak remaja, apalagi anak remaja itu harus ditempel ya. Oh ini gelagatnya ke sini ini, kan begitu ya. Nah demikian. Kalau itu lingkungan, pergaulan, maka ya anak itu perlu diarahkan kepada lingkungan pergaulan yang baik. Ya, dan diarahkan dia untuk meninggalkan lingkungan pergaulan yang buruk. Ya. Nah itu juga perlu perhatian dari para orang tua. Ya. Nah demikian. Kalau yang ketiga yaitu dia justru dapat itu dari orang tuanya sendiri atau dari lingkungan terdekatnya, karib kerabatnya. Nah ini masalahnya agak repot ya. Ya, nah demikian. Ya, ini perlu kesadaran para, kita katakan orang-orang di sekitarnya begitu ya. Ya, ya mungkin dia lihat pamannya merokok kan begitu ya, atau omnya merokok, pakdenya merokok, kakeknya merokok kan itu, walaupun ayahnya nggak merokok, akhirnya anak ini kenal rokok ya dari lingkungan terdekatnya, yaitu karib kerabatnya. Wallahu a'lam bishawab. mhm, Nah oh, ya ini ya memang agak repot kalau masalahnya dari orang-orang dekatnya sendiri. iya Wallahu a'lam. Nah iya, nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur